Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Dikatakan bahwa Paulus pada saat malam sebelumnya Allah ada dan berbicara di dalam kehidupan dia. How to overcome the storm. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan belajar, yaitu yang pertama, knowing who we are in Christ. Untuk mengerti siapa kita di dalam Tuhan. Pada saat persoalan itu datang, pada saat badai itu ada di dalam kehidupan kita, how to overcome our problem, how to overcome pergumulan kita. Kalau kita mempunyai suatu security, kalau kita mempunyai suatu tahu siapa kita di dalam Tuhan. Yang pertama, yaitu siapa kita di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu we are His bride. Kita adalah pengantin perempuannya. Saudaraku, bukan kawin paksa, saudara. Kalau kawin paksa, mungkin pengantin laki-lakinya, kalau pengantin perempuannya need something, gak akan ditolong, saudaraku. Atau because they do not know each other very well. Tapi dikatakan kita adalah His bride yang dipilih oleh Dia. Kita adalah pengantin perempuan yang dipilih oleh Dia. Sehingga pada saat badai itu datang di dalam kehidupan Dia, Dia tidak hanya di sana, tapi Dia mengasihi kita. The Bible says He loves us with the everlasting. Saudaraku, kita tahu He loves us with the pure love, with the intimate love in the midst of the trial. Itu adalah Allah yang kita sembah saat ini, sehingga kita bisa overcome the storm. Yang kedua, we are His sheep. Kita akan lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Yohanes 10 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Salah satu watak atau karakter daripada domba, saudara, yaitu, saya tidak mengatakan hal ini untuk saudara, tak untuk kita, ya, tapi salah satu karakter daripada domba itu damai, bodoh, saudaraku. Karena domba itu seringnya lari ke tempat-tempat yang berbahaya sehingga ditangkap oleh binatang yang buas. Domba itu seringnya, saudaraku, ke tempat-tempat yang berbahaya sehingga dapat jatuh di tebing yang curam. Tapi dikatakan, aku adalah gembala yang baik. I am the great shepherd. Saudara, kalau kita tahu akan hal ini, itu boleh menjadi suatu security di dalam kehidupan kita. Bahwa kehidupan kita ada di tangan Dia. Beberapa saat yang lalu, saudara, saya sempat mengalami suatu fears, ya, suatu takut di dalam kehidupan saya. Untuk takut what's gonna happen. Mungkin 10 tahun yang akan datang, saya memikir apa yang akan terjadi. Ada suatu worry yang mulai ada di dalam kehidupan saya. Tapi kalau kita tahu, who is our shepherd? Gembala yang baik. Dia katakan, Dia memberikan kita di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan akan jiwa kita. Dia tongkat dan gadanya menuntun akan kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita tahu siapa yang menuntun kehidupan kita, itu boleh menjadikan suatu assurance di dalam kehidupan kita. Saudaraku, siapa kita di dalam Dia? Saudaraku, yang ketiga, we are His children. Mazmur 68 ayat 6. Mazmur 68 ayat 6 dikatakan, Dia adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Sebagai bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itu adalah Allah kita, bapa kita yang baik. Saya ingat beberapa saat yang lalu waktu kita mengalami hurricane Ike. Pada waktu itu klinik kami juga buka. Kita sibuk sekali karena kita harus dialysis, so many patient in dialysis, mereka perlu cuci darah. Saya waktu itu pulang, saya udah capek, dan saya lihat suami saya mulai menutupin semua jendela-jendela. Dan kira-kira jam 8:30 dia berkata pada saya dan Kenny, karena waktu itu Kevin ada di Waco, dia katakan, go ahead and sleep. Kita sleep di satu ruangan, ya, di kloset kami, di kloset kita sleep di situ. When I
about 9 o'clock, I think I do not hear anything. Saya nggak dengar suaranya angin yang kenceng, saya nggak dengar suara. Saya just ambles, saudaraku. Saya just sleep until the next morning when I woke up, approximately about 5 o'clock, saya lihat suami saya masih baskom air karena kitanya kena hit our roof gitu ya, kasih baskom air gitu. Dan saya tanya, you hear ini apa kamu dengar itu angin yang kenceng? Dia katakan, kos, dia nggak tidur semalaman, saudara. Kalau bapak kita, sempat kita lihat, waktu saya belajar banyak, saudara. Beberapa saat dia sudah sharingkan waktu Kevin pulang ke Waco almost midnight, saya udah tidur, saudara. Saya kalau udah ketemu bantal, saya udah ambles. Tapi pagi-pagi, dia bilang, I do not sleep until 3 o'clock, karena dia call Kevin every hour, make sure he is awake, until arrive safely di Waco. Ya pada saat itu saya belajar, kalau bapak kita yang di dunia aja tahu gimana care terhadap anak-anaknya, gimana protect terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, apalagi bapak kita yang di surga. Itu yang menjadi suatu assurance di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi badai, bila kita tahu who we are in Christ, siapa kita di dalam Tuhan, saudaraku, we are His possession. Kita adalah milik kepunyaannya. Di dalam 1 Korintus, mari kita buka 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudaraku, tahun 1930 ada seorang anak remaja. Anak ini hidup di salah satu daerah di Amerika. Pada saat itu Great Depression is happening in this country. Pada saat itu ada suatu Great Depression yang terjadi di negara ini. Dia dan keluarganya tidak mempunyai banyak uang. Ini adalah suatu kisah nyata, saudaraku. Dia dan keluarganya tidak dari keluarga yang sederhana. Teenager ini membuat suatu perahu yang kecil. Dia buat suatu perahu yang kecil dan dia main-main dengan perahunya, seringnya di tepi sungai di dekat rumah dia. Pada suatu ketika waktu dia bermain-main dengan perahunya, perahu ini, saudaraku, hanyut dengan aliran sungai dan dia tidak bisa menemukan perahu ini kembali. Satu ketika dia berjalan-jalan di downtown. Pada waktu dia berjalan di downtown, dia lihat di toko barang-barang bekas, saudaraku, di consignment store, toko barang-barang bekas. Dia lihat ada suatu perahu kecil yang terpampang di toko itu, di depan toko itu. Dia lihat, that is my ship. Itu adalah perahu yang saya buat. Dan dia masuk ke dalam toko itu. Dia katakan kepada pemilik toko itu, dia katakan, sir, dia katakan, itu adalah perahu saya. Saya mau mengambil perahu saya karena itu buatan tangan saya sendiri. Orang ini mengatakan, pemilik toko ini mengatakan, nah, I already bought this. Saya sudah membeli akan perahu kecilmu. Kalau kamu mau kembali mengambil perahu kecilmu, kamu harus membayar. Kamu harus membayar dan membelinya dari saya kembali. Dikatakan pemuda ini, saudaraku, dia bekerja, dia mencari pekerjaan. Dia bekerja untuk mendapatkan akan perahu kecilnya. Pada saat uangnya terkumpul, dia kembali. Dia berharap, I hope perahu itu masih ada di dalam toko itu. Pada waktu dia ke sana, saudaraku, dia lihat perahunya masih ada. Dan dia katakan, sir, I want that ship back. Saya mau perahu saya kembali lagi karena itu perahu yang saya buat. Pada saat itu dia katakan, ini adalah uang, saya mau membeli perahu kembali. Dan dia katakan dengan gembira dia membeli perahu kecil dia kembali. Dan dia menuju ke sungai dan pelan-pelan dia katakan kepada perahunya, saya yang membuat kamu, saya juga yang membeli kamu kembali. Saudara, how about us? Do you know that He already purchased us? Tuhan Yesus sudah membeli kehidupan saudara dan saya dengan harga yang paling mahal. Sometimes we do not realize that. Sometimes kita tidak tahu akan hal itu, saudara. Tapi kita tahu bahwa harganya terlalu mahal. Untuk sometimes kita tidak tahu posisi kita, bahwa kita adalah His possession.
Tidak ada orang yang bisa menjamah biji mata saudara. I don't think ya kalau orang mau play around with your eyeball dengan biji mata saudara, saudara diemin aja. Atau saudara katakan oke, go ahead and do it. I don't think we will do that. Tapi kita akan melindungi akan bulu eyeball kita. Kita akan melindungi biji mata kita. Firman Tuhan mengatakan, saudara dan saya adalah biji mata. Pada saat badai itu melanda di dalam kehidupan kita, untuk strengthen us, untuk membawa kita satu level lagi untuk mengenal siapa Allah kita. Kita tahu bahwa kita adalah milik Dia. Kita tahu bahwa kita adalah mempelai perempuan Dia. Kita tahu bahwa kita adalah anak Dia. Kita tahu kalau kita tahu akan hal ini, saudaraku, itu memberikan suatu assurance di dalam kehidupan saudara dan saya. It doesn't matter what kind of storm we face. It doesn't matter apa persoalan yang saudara hadapi saat ini. Itu memberikan suatu assurance bahwa Dia tidak akan meninggalkan kehidupan saudara. Amin, saudara. We can finish strong. We can move on. Kita akan terus berjalan maju dengan kuat karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena Dia ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, how to overcome the storm. Yang kedua, if we can trust in God's word, trusting in God's word. Untuk kita bisa percaya kepada firman Tuhan. Saudaraku, biarlah hal ini kita kembali to the basic. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, Christian in the century, 21st century, kita, saudaraku, kita lihat firman Tuhan ini merupakan suatu rule. Firman Tuhan ini merupakan suatu rule, suatu hal yang mengikat akan fun kita. Tidak fun lagi, it's not relevant anymore. Saudaraku, kita mengatakan bahwa firman Tuhan ini itu untuk orang-orang angkatannya Pak Simon. Itu untuk orang-orang zaman dahulu. But for my generation, it's not relevant anymore. Just create not fun for our life. Ya, life kita nggak bisa fun lagi. Karena terlalu banyak rule. Terlalu banyak peraturan di dalam firman Tuhan. Tetapi kita belajar bahwa buku ini, saudaraku, firman inilah yang boleh memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Pada saat badai itu melanda, kalau kita tidak tahu akan firman Tuhan, kita mudah digoyangkan, kita mudah ditenggelamkan, kapal kita mudah untuk tenggelam. Tapi kalau kita mempunyai anchor, kita mempunyai jangkar yang kuat, yang berdasarkan firman Tuhan, kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Saudaraku, kalau kita membeli produk, kalau saudara lihat di dalam produk-produk yang kita beli, seringkali ada apa, saudaraku? Ada suatu warning stickers. Ada suatu warning stickers. Stiker itu ditaruh di situ bukan untuk suatu hiasan, tapi stiker itu ditaruh di situ untuk kepentingan. It's very good reason for safety kita. Kalau kita membeli baby stroller, saudaraku, I don't know if you pay attention or not. Kalau kita membeli baby stroller itu ya untuk kereta baby, dikatakan di stikernya ada yang mengatakan remove the child before folding. Saudaraku, sometimes it sounds silly, but it happen. Mungkin ada orang yang just fold the baby, dia just folding the child. It happen. Saudaraku, kalau kita membeli iron gosokan, di boxnya itu ditulis never iron clothes while being worn. Jangan di iron kalau lagi pakai baju. Saudara ketawa, tapi it happen. When I was in college, saudaraku, ini cerita benar. Waktu saya di college, saudaraku, kita akan party, saudaraku, dengan teman-teman. Teman saya tuh bajunya agak lungset ya. Dia katakan, dia kan you just iron it real quick, you know, it happen. Maka itu ada stiker yang demikian, yang warning sticker untuk our safety. Dikatakan kalau kita lihat di oil of Olay, kalau saudara yang pakai oil of Olay di botolnya untuk moisture itu ya, moisture lotion, dikatakan for external use only, do not be swallowed. Karena mungkin ada orang-orang yang mengatakan itu kayak Melox, yang bisa mungkin untuk minum obat sakit mah dan sebagainya. It happen. Untuk orang yang bunuh diri, untuk orang yang mau bunuh diri ya, mereka mungkin minum akan hal itu. Tylenol every 4-6 hours per dokter direct. Ada